di apa, disalin, betul kan, disalin bukunya, jadi kelihatan ya. Makanya itu kita pakai sistem karena itu. Saya lewati ya. Oke, bisa lewati karena ini pas tahap-tahapan. Oke, APBD pada dasarnya ini, teman-teman. Ada dari sini dinas yang punya pendapatan, kebetulan nggak ada ya. PU nggak narik kan? Ada, apa pendapatannya? Sewa ruang. Sewa ruang ya. Oke, pendapatan. Pemanfaatan aset. Oke, boleh. Ada, oke, berarti aman. Dari sini ada untuk pendapatan. Yang paling gede pendapatan dari pajak Samsat ya. BPKA. Apa namanya di sana? Bapenda. Dipisah ya. Bapenda dipisah dengan BPKA ya. BKAD. BPKAD dipisah. Oke. Baik, ini strukturnya. Ada pendapatan, baik itu pajak, kontribusi maupun hasil pengelolaan kayak daerah yang dipisahkan, dan ada lain-lain PAD. Kemudian ada dana perimbangan alias dana transfer yang lagi rame TKD ya, yang mau dipotong sama Pak Purbaya. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu hibah, bantuan keuangan, dana darurat, dan lain-lain. Apa bedanya Bapak Ibu ya? Kalau kita anggap bahwa si Pemda ini adalah sebuah badan itu apa ya? Bahasanya itu entitas namanya. Jadi adalah sebuah badan atau sosok atau figur yang mempunyai hak dan kewajiban keuangan. Kalau kita lihat PAD ini adalah hasil dari dia beneran mencangkul, berburu, hasil dari masing-masing tugas fungsi. Dia bergerak dengan ini. Maka ini akan memancing apa di belanjanya, Ibu? Akan memancing kita harus punya aset untuk menjalankan kegiatan kita, betul? Maka muncul belanja modal. Gitu ya. Gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian ini juga ada TKD. TKD ini berarti support dari pemerintah pusat. Dan yang di lain ini adalah apa nih? Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berarti pendapatan daerah kan PD. Kalau pendapatan asli daerah PAD. Berarti PD itu pendapatan yang bukan pendapatan asli. Ini biasanya dikasih orang, dikasih pihak lain. Contoh hibah, dapat bantu mungkin ya kita dari mana, dari pusat gitu misalnya. Nah, belanjanya seperti biasa, ada belanja gaji, belanja barang jasa, belanja modal ya. Ini kalau sekarang semua di sini fokusnya namanya belanja operasional. Terus di sini nanti juga akan ada yang baru penggolongannya Bapak sekalian. Nah, saya bergeser ya pengelolaan sistem pengelolaan KUDA yang efektif itu membutuhkan satu circle, teman-teman sekalian, yang saya maksudkan tadi. Perencanaan ya, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, monef, perumusan kebijakan. Pertanyaan saya ini dimulai dari mana? Kalau circle itu mulai dari mana? Gampangnya begini Bapak Ibu. Saat negara kita berdiri, kita dibentuk menjadi Pemda-Pemda ya saat itu ya. Di Pemda-Pemda itu dibentuk dinas-dinas. Saat dia berdiri pertama, yang diberikan adalah aset. Betul? Pengakuan aset, bahwa aset ini adalah milik dari Pemda, milik dari daerah. Terus digunakan untuk lokasi dinas di mana gitu ya. Berarti satu tanah sudah pindah sana masuk. Ada sumber daya yang diakui di masing-masing dinas, betul ya. Lalu setelah diaktifkan dengan peraturan apa gitu misalnya pas regulasi, maka dia akan diberikan sumber daya keuangan. Betul? Berarti harus bikin perencanaan. Jadi saya boleh bilang kita mulainya dari perencanaan. Atau minimal kita mulai dari perumusan kebijakan. Perumusan
Perumusan kebijakannya adalah tugas dari Sekda, dibantu Sekda. Ada biro-biro kesra gitu, ada kan ya? Nah, biro-biro itu akan membantu merumuskan kebijakan. Walaupun juga dapat data dari mana? Bapeda, bentuknya apa? Ini Monef. Jadi kalau saya mau bilang mulai dari perencanaan, bingung juga ya. Setelah dari Sekda yang diarahkan langsung oleh gubernur, Sekda disuruh gubernur bikin untuk kebijakan ini dijadikan perencanaan di Bapeda, dibantu teman-teman dari dinas tentunya, betul kan? Nah, tapi sumbernya Bapeda memberi info feedback kepada Sekda pas bikin kebijakan itu dari Monef. Dari Monef akan kelihatan. Kalau dari pertama negara berdiri kita belum punya laporan keuangan, belum ada apa-apa kan? Berarti masih running. Oke, berarti kita bisa cut di sini. Monefnya adalah keadaan negara saat dimulai. Berarti sebenarnya Bapak Ibu, Monef ini adalah awal dari segalanya. Kita punya data. Jadi pengendalian itu memegang kunci. Kalau dari awal pas berdiri negara apa berarti sumber Monefnya? Ya Monefnya sumbernya dulu nggak ada negara, sekarang ada negara. Itu Monefnya. Kita punya luas wilayah berapa? Itu Monefnya. Penduduk berapa? Dinas yang harus dilakukan apa saja dinasnya, dirikanlah dinas itu. Dulu kita belum punya regulasi untuk kita mendirikan dinas, sekaranglah buat regulasi. Pembuatan regulasi apa itu adalah kebijakan. Jadi si Monef ini adalah data situasi. Ini awal dari pengelolaan keuangan daerah. Kok saya boleh bilang ya Bapak Ibu? Makanya saya termasuk pemuja Monef. Termasuk sebenarnya pas mendiang ayah saya juga iya. Dulu waktu pas tesisnya bikin pengaruh Monef untuk semua. Jadi pas akuntansi itu akan warnai Monef, terus dia akan menjadi round satu circle seperti ini yang nggak sengaja dibuat sama dengan ini jadinya ya, itu ya. Akuntabilitas ini BPK akan masuk seperti yang saya tadi sampaikan teman-teman. BPK masuknya di sini. Nah, transaksi, pembukuan sampai nanti jadi opini. Nah, kok saya boleh sedikit cerita. Ini ada jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh dinas dan oleh Pemda. Yang oleh dinas itu hanya 5. Yang paling jelas apa yang harus disusun ke Pemda? Oleh dinas, paling jelas harus menyusun apa? Kembarannya SPJ itu apa? Laporannya ini. Laporannya pilih yang mana? LRA. SPJ itu kan surat pertanggungjawaban, jadi LPJ ya. Di sana ada rincian pendapatan dan belanja yang muncul, baik SPJ pendapatan maupun SPJ belanja, SPJ fungsional. SPJ itu kan berarti anggaran kita berapa, kita belanja berapa, ya kan? Itu adalah LRA, laporan realisasi anggaran. Makanya pertama audit masuk dia cek SPJ fungsional mana setahun ini, LRA mana? Kalau beda, pertama kok beda, harusnya sama. LRA itu realisasi anggaran, realisasi APBD. APBD ada 2, pendapatan dan belanja. Ya kan APBD, P dan B, pendapatan belanja. Ya kan? Nah, A-nya ini adalah APBD, laporan realisasi APBD. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian perubahan saldo nanti dibikin oleh Pemda. Perubahan saldo silpa lah, saldo anggaran lebih. Kalau silpa, sisa lebih hitungan anggaran, gitu ya. Kemudian ada temannya nih, si LRA ini ada teman yang akan jadi bahan selanjutnya audit setelah LRA sama dengan SPJ dibandingkan dengan apa? Satu laporan lagi yang dibikin yang ada pendapatan dan ada beban itu apa? Turun 1, laporan operasional. Apa bedanya LRA dengan LO? Kalau ini pasti beda, nggak mungkin sama. Kalau LRA itu dasarnya kas, karena SPJ kan. Belanja kita hanya berdasarkan kas yang diakui di LRA. Kalau LO itu semua jenis, termasuk saat kita kayak gini nih, maaf, kita udah ada snack, tapi belum SPJ. Apa Pak? Ya, tepatnya mirip seperti laporan realisasi, tapi yang sifatnya laporan realisasi kegiatan lah miripnya.
Kalau belum ada uangnya harus diakui kita sudah keluar buat sewa narasumber misalnya. Biar narasumber kita sudah ada makan minum, tapi namanya bukan belanja. Kalau belanja ada di LRA, namanya adalah beban. Beban makan minum, beban jasa narasumber, itu ada di LO. Nah, kalau hanya itu pasti sama RA dan LO. Kenapa RRA dan LO berbeda? Kalau ini saat diaudit jangan terus panik kalau ini beda, karena pasti beda. Ada satu hal yang menyebabkan dia berbeda. Basisnya berbeda, teman-teman. Kalau SPJ basisnya kas, uang real. Kalau operasional tadi yang tadi saya sampaikan untuk pas pengertian keuangan tadi apa? Ada hak dan kewajiban. Kalau LO dasarnya hak dan kewajiban. Saat kita sudah makan itu snack, kita belum bayar, kita udah ada kewajiban bayar dong, kita udah pakai kok. Maka jadilah ada beban. Kalau sampai lompat bulan, kita potong teman-teman, ada laporan keuangan di bulan apa pas kita belum bayar, berarti kita ada apa? Utang. Utang itu keluarnya di neraca, bebannya keluarnya di LO. Maka RA dan LO tidak pernah sama. Ada satu lagi belanja. Jadi gini saya boleh bilang. Kalau yang soal kewajiban itu contohnya belanja non kas. Apa Bapak Ibu? Belanja non kas, belanja yang diakui sebagai beban tapi non kas. Ada. Apa? Kalau punya mobil, punya gedung, tiap tahun tambah bagus apa tambah rusak? Tambah rusak. Apa namanya itu? Yang dari Sultan, Pak. Betul. Bapak mesti yang sering ngurusin aset, Pak. Betul, Pak? Nah, pengurus barang atau penyimpan barang atau cuman satu ruangan dengan mereka? Ya. Tahu kan teman-teman pengurus barang gimana repotnya mereka? Tahu kan? Ya itulah. Jadi itu, Bapak Ibu. Itu akan penyesutan itu kan berarti ada beban. Tiap tahun dia berkurang. Tapi dia bukan uang. Makanya tidak mungkin masuk di LRA karena bukan SPJ. Kita tidak bisa kan meng-SPJ kan penyesutan. Tidak bisa Pak. Nah itu kayak ada tapi sebenarnya nggak ada. Mirip dengan yang dipakai menjerat Bu Ira kemarin yang di ferry itu, kapal ferry ASBB. Itu simulasi kerugian negara itu kan dasarnya dia anggap itu ferry rusak semua. Padahal ferrynya masih jalan. Jadi pas dibeli dengan nilai tengah-tengah, tapi simulasinya mereka kayaknya itu kapal rusak, jadi belanjanya kemahalan. Padahal dia beli borong 15 sekalian di running terus dapat laba. Dia beli barang second yang masih jalan, tapi dinilainya dengan perkiraan barang rusak. Ini salah satu contoh. Akuntansi itu harus punya standar, dan kita punya standar namanya SAP, standar akuntansi pemerintahan. Itu gunanya itu, biar nggak menjerumuskan orang ya Ibu sekalian ya.